warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sebelumnya perkenalkan, saya Nurfadilah Haryanti dengan nomor pokok mahasiswa 220510100572. Pada kali ini saya akan mencoba membuat video analisis dengan menggunakan data rancangan acak lengkap faktorial dengan memanfaatkan aplikasi SPSS. Baik teman-teman, pada layar teman-teman dapat melihat di sini sudah tertera sebuah data dari rancangan acak lengkap faktorial, di mana data ini merupakan data dari hasil biji kacang tanah akibat pemberian beberapa tarak, kapur, dan fosfat. Dapat kita lihat di sini bahwa terdapat dua faktor yang diamati atau terdapat dua perlakuan, di mana perlakuan yang pertama merupakan tarak kapur yang diberikan dan yang kedua tarak fosfat yang diberikan. Untuk tarak kapur sendiri terdiri dari dua tarak, yaitu ada K0 dan K1, sedangkan untuk tarak fosfat terdiri dari tiga tarak, yaitu ada P0, P1, dan P2. Nah, pada percobaan ini dilakukan 4 kali ulangan. Baik, untuk langkah pertama yang dapat kita lakukan untuk menganalisis data ini di aplikasi SPSS adalah data yang sudah ada seperti ini, kita transformasikan menjadi seperti ini. Nah, setelah data ditransformasikan, teman-teman dapat mengcopy atau menyalin data yang sudah ditransformasikan. Ini kemudian kita tempel pada halaman SPSS bagian data view. Nah, data kita paste. Nah, apabila terdapat data yang belum terpaste dengan sempurna, maka teman-teman dapat mempaste sekali lagi. Seperti ini. Nah, setelah semua data terpaste dengan baik, maka kita dapat beralih ke menu variable view. Nah, pada menu variable view, kita dapat mengubah bagian ini menjadi perlakuan underscore K, di mana K ini berupa kapur. Kemudian yang kedua perlakuan underscore P, di mana P ini berupa fosfat. Kemudian di sini adalah ulangan dan di sini hasil. Selanjutnya kita dapat mengubah desimal, di mana untuk perlakuan dibuat 0 desimal, sedangkan untuk hasil itu ada 2 desimal. Selanjutnya ubah pada bagian label, di mana untuk perlakuan K itu berupa kapur, untuk perlakuan P itu adalah fosfat, untuk ulangan dikosongkan, dan untuk hasil kita dapat membuat hasil biji kering kacang tanah dalam kurung gram per pot. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita dapat beralih ke menu values. Nah, pada menu values untuk kapur itu dapat kita ubah dengan mengklik titik 3 ini. Kemudian karena tadi kapur terdiri dari dua taraf, yaitu ada K0 dan K1, maka di sini kita ubah menjadi K0 dan K1. Kemudian kita klik OK. Dilakukan hal yang sama dengan mengklik titik 3. Kemudian karena tadi terdiri dari tiga taraf, yaitu ada P0, kemudian P1, dan P2. Kemudian sama dengan sebelumnya kita klik OK. Kemudian kita beralih ke values dari ulangan. Nah, karena tadi terdiri dari 4 ulangan, maka di sini kita dapat menuliskan ulangan 1 hingga ulangan keempat. Kemudian klik OK. Nah, setelah seperti ini, teman-teman dapat beralih kembali ke menu data view. Nah, pada menu ini teman-teman dapat mengklik analyze, kemudian pilih
adalah linear model, kemudian pilih univariate. Selanjutnya pindahkan hasil biji kering kacang tanah ke depan dan variabel, kemudian untuk kapur dan fosfat dipindahkan ke fix factor. Kemudian klik model, pilih custom, kemudian ubah tipenya menjadi main effect, kemudian pindahkan kedua faktor ini ke bagian model ini dengan mengklik panah tadi. Kemudian tipenya kita ubah menjadi interaction. Kemudian kita klik perlakuan K dan kita blok dengan perlakuan P. Pindahkan ke bagian model sehingga diperolehlah perlakuan K X perlakuan P, atau ini merupakan interaksinya antara si perlakuan K dengan si perlakuan P. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita beralih ke menu post hook, di mana pada bagian ini kita dapat memindahkan kedua faktor ini. Kemudian klik LSD, 2K, dan Duncan. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita beralih ke menu option. Pada menu ini pindahkan overall ke display news for. Kemudian pada bagian display kita dapat mencentang descriptive statistik dan homogeneity test. Kemudian klik continue. Selanjutnya kita dapat klik OK untuk memperoleh output atau hasil akhir dari data yang kita analisis. Nah, ini merupakan hasil akhir dari data yang sebelumnya saya tampilkan. Baik teman-teman, demikian video tutorial dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.